Karang gigi ini mendesak gusi ke bawah ya, di sini ya kelihatannya. Bahkan satu gigi diameternya 2 gitu. Ini karena tarikannya berlebih ya, gigi geraham kecil ini udah ketarik loh. Kemudian ada kawatnya dan diselubungi sedotan akuarium kayaknya. Nah ini jelas anak-anak nih. Ini kayaknya diamond buat cincin kayaknya. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Bersama saya, Dr. Gigi Rifki Analis. Nah, kesempatan hari ini kita akan buka dulu nih DM yang masuk ke Instagram. Ini banyak banget teman-teman yang sudah mengirimkan DM. Itu mungkin berupa informasi, mungkin konsultasi, atau memberikan apalah inputan-inputan untuk Kortugi. Nah, kita akan buka dulu. Yang pertama, halo Kak, kalau ngelaporin tukang gigi gimana ya? Tukang gigi yang gimana nih? Tukang gigi kan praktiknya udah diatur dengan Permenkes. Jadi kalau tukang giginya berpraktik sesuai dengan Permenkes, maka tidak perlu dilaporkan karena itu praktiknya sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau tukang giginya di luar Permenkes ya, nanti teman-teman bisa cek lagi untuk ketentuan tukang gigi yang berpraktik itu sesuai Permenkes atau enggak, bisa dicek di Permenkes 39 tahun 2014. Nah, itu udah ada ketentuannya di situ. Tapi kalau dia berpraktik di luar apa yang sudah diatur dalam Permenkes tersebut, maka yang paling tepat adalah melapornya ke Dinas Kesehatan terkait di kotamu. Nah, gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah gimana cara memberikan informasi ke redaksi Kortugi, itu ya udah kirim aja via DM, sertakan screenshot atau nama akunnya ya. Nanti kita akan cek. Cuman Kortugi hanya berhenti di edukasi saja, bukan penindaklanjutan, bukan pembinaan, bukan pengawasan. Karena ada yang lebih berwenang untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan dikira kalau nanti dilaporkan ke Kortugi terus melakukan penggerebekan gitu, enggak juga gitu. Jadi Kortugi hanya akun edukasi. Oke, next. Bang, sarannya dong untuk ngerapian gigi pakai apa? Paling bagus ya tetap pakai behel. Itu hasilnya udah lebih baik dari sisi susunan gigi, lebih permanen dan lebih bisa memperbaiki susunan gigi secara keseluruhan termasuk bentuk rahang, bentuk wajah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dirasa behel itu terlalu lama, terlalu ribet atau terlalu mahal, bisa pakai veneer. Tapi veneer memiliki keterbatasan karena untuk gigi yang berjejal banget atau berantakan banget itu nggak bisa dilakukan dengan veneer. Nah, veneer bisa dilakukan itu hanya untuk gigi-gigi yang mungkin berjejal sedikit saja atau ringan. Mungkin maju mundur dikit, ada yang berputar sedikit, ada yang mungkin bentuknya kurang sempurna, itu nanti disempurnakan dengan bentuk veneer yang akan dipasang di situ. Jadi nanti kelihatan giginya rapi semuanya. Ya, jadi semuanya ada positif negatifnya nih setiap opsi tersebut. Nah, tentunya nanti untuk memberikan suatu solusi yang pas dengan kasusmu itu harus diperiksa dulu kondisi gigimu seperti apa, kemudian kondisi kesehatan secara keseluruhanmu itu seperti apa, apakah ada pantangan-pantangan dan lain sebagainya. Oke, next. Permisi Om, mau nanya. Oke, silahkan. Kalau masang behel di tekniker gigi bisa nggak bisa ya. Tekniker gigi itu meskipun mereka memiliki pendidikan formal yaitu jurusan dental technician atau jurusan tekniker gigi ya, D3 biasanya. Kalau misalkan Mindok salah nanti silahkan dikoreksi di kolom komentar. Tekniker gigi itu lulusan pendidikan formal D3 ya, jurusan tekniker gigi memang. Untuk kompetensi tekniker gigi sendiri itu hanya membuat alat-alat sesuai pesanan dokter gigi. Sesuai pesanan dokter gigi dan dia tidak memasang langsung atau tidak berhubungan langsung dengan pasien. Jadi alat yang dibuat dari tekniker gigi nanti akan dikirimkan lagi ke dokter gigi dan dokter giginya yang akan memasang gitu. Jadi dokter gigi ini ada suatu kerjasama ya. Dokter gigi kan nggak mungkin bikin sendiri. Ya ada sih mungkin 1-2 jika dokternya ingin bikin sendiri itu nggak masalah. Tapi biasanya untuk efektivitas waktu dalam mengerjakan pasien, dokternya akan fokus ke pasien dan dental teknisinya ini atau dental teknikernya ini itu membantu membuatkan alat-alat yang dipesan oleh dokter gigi. Jadi nggak bisa kalau misalkan ditanya kalau masang behel di tekniker gigi bisa atau enggak, karena tekniker itu tidak bersentuhan langsung dengan pasien itu ya. Jadi kalau ada teman-teman melihat tekniker gigi pasang behel itu sudah menyalahi aturan. Maksudnya apa sama dengan dokter gigi? Beda ya, beda banget. Dokter gigi jurusannya udah beda, fakultas kedokteran gigi.
tekniker gigi, jurusannya D3 Dental Technician ya. Beda. Saya udah masang kurang lebih 1,5 tahun dan baru sekarang gusi saya tuh dibilang bengkak. Bukan, tapi lebih tepatnya bengkak bukan, tapi lebih tepatnya memanjang sampai giginya ketutup. Ya, itu kalau dari deskripsi ini itu dia pakai behel, kemudian gusinya mulai kelihatan memanjang dan semakin menutupi gigi. Itu tanda-tanda peradangan karena mungkin pembersihannya nggak proper, kemudian kekuatan dari tarikan behelnya terlalu tinggi, itu membuat gusinya meradang, dan peradangan itu ketika tidak dikontrol dalam jangka waktu yang lama, itu lama-lama gusi itu akan memanjang, membesar, makin lama makin menutupi gigi. Nah, dan itu belum ada perubahan sama sekali. Udah mau jalan 2 tahun karena bracketnya lepas mulu Om, dan belum pasang pengunci. Saya masangnya dulu hampir 3 jutaan. 3 jutaan masang di non dokter gigi ya. Itu ya cukup mahal gitu. Dan pengunci ini bukan opsi ya. Jadi pengunci ini ya bukan pilihan. Kalau misalkan dikasih pengunci harganya sekian, kalau nggak dikasih harganya sekian. Itu bukan opsi. Jadi bukan pilihan dari customer-nya gitu ya. Kalau di dokter gigi ya kalau harus dipasang ya harus dipasang kayak gitu. Bracket lepas mulu dan belum ada perubahan sama sekali ya. Ya karena perawatan ini adalah perawatan yang memang jangka panjang dan harus ada rencana perawatan. Rencana perawatan ini terkait dengan nanti seberapa jauh nanti akan digerakkan, kemudian harus ganti kawat, harus ganti karet, harus tambah komponen dan lain sebagainya. Makanya itu harus kualifikasinya harus dokter gigi, nggak boleh ditawar apapun sebutannya, entah itu ahli gigi, tekniker gigi atau perawat gigi, itu nggak bisa. Sekarang mulai sakit gitu di bagian gusi, agak membiru dan ngilu banget. Biasanya ngilunya orang pakai behel kan setelah ganti karet atau pertama kali masang. Ini enggak, susah buat minum, mau dingin atau hangat, sikat gigi juga. Nah kalau udah sakit seperti itu ya sebenarnya langsung aja ya ke dokter gigi ya. Jadi kalau misalkan dengan DM seperti ini justru malah menghambat kamu untuk langsung pergi ke dokter gigi gitu. Jadi peradangan gusi, kalau dari deskripsi ini peradangan gusinya udah mulai nampak, kemudian udah mulai rasa sakit yang mungkin tidak wajar gitu ya. Nah itu yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau nanyanya ke tekniker giginya atau yang masang yang bukan dokter gigi tadi, ya pasti nggak akan menemukan solusi yang tepat gitu. Tapi kan dulu pas pertama masang emang dikasih semacam bubur tapi warna pink, dan itu diletakkan di tempat khusus kemudian ditempelkan di dalam, habis itu agak keras baru deh dicopotnya. Nggak ngerti ya deskripsi ini. Kayaknya sih kalau Mindok perkirakan ya cetaknya pakai semacam bubur seperti itu kemudian dipaskan di dalam mulut. Jadi bukan ditempel ya, tapi langsung dicetakkan. Itu dicetak giginya gitu. Terima kasih dok, semoga dibaca. Iya ini udah dibaca, udah seminggu ini gusi ngilu banget dok. Terus lepas lagi bracketnya, padahal nggak makan keras-keras. Nah terkait lepas bracket seperti itu ya banyak faktor ya. Kemungkinan pengerjaannya nggak oke. Kemudian bracketnya udah nggak bagus juga, karena kalau bracket itu sering lepas, itu daya lekatnya akan semakin berkurang gitu. Dan juga bisa juga mungkin nggak cocok juga bracketnya dengan kasusnya gitu ya. Jadi solusi dari Mindok adalah buruan ke dokter gigi, karena yang bisa memberikan solusi yang pas dengan kasusmu adalah dokter gigi yang memeriksa secara langsung. Jadi Mindok sebagai dokter gigi kalau cuma baca seperti ini juga cuma bisa membayang-bayangkan, nggak ngerti seperti apa, dan solusinya kan harus dibenerin gitu ya. Jadi solusi dari Mindok kalau misalkan membalas DM ini aja kan bukan solusi yang terbaik gitu ya. Mungkin hanya advice aja, jadi hanya saran bahwa segeralah ke dokter gigi terdekat ya, nggak usah ditunda gitu. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum, amin, izin lapor. Saya menemukan sebuah akun Vini dan behel, namun sepertinya akun tersebut bukan dari tenaga kesehatan atau spesialis dokter gigi, melainkan orang biasa yang dicantumkan bersertifikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjutkan ya DM-nya ya, di screenshot atau dikasih linknya, Mindok akan cek di situ. Atau lebih tepatnya seperti yang Mindok bilang tadi, langsung ke dinas kesehatan terkait. Oke, mungkin itu dulu yang akan kita bahas untuk DM. Kita akan menuju ke sesi utama, yaitu nyinyirin akun. Ya, nyinyirin akun. Agenda harian ya. Harian dilakukan tiap hari aja nggak habis-habis gitu ya. Nah, akun yang akan kita bahas hari ini adalah Noni Beauty Care _Sriwedari. Lepotan. Behel Elas Hair Treatment. Sama kayak yang lain ya. Maps Noni Beauty Care Sriwedari. Oh, kalau mau dicek di Maps, ketik aja Noni Beauty Care Sriwedari. Itu cabang Behel Kak Wulan, cabang Elas Kak Ambar. Oh, beda-beda. Ownernya beda juga nih. Jadi kalau Behel di Kak Wulan,
Kalau ALS keambar gitu ya, WA-nya di sini bisa dicek. Nah, kita akan bahas behelnya aja karena ALS Mindo nggak paham juga ALS ya. Nah, nggak ngerti ya. Oke, langsung aja kita cari gambar behel. Nah, gambar behel ini ketemu ya, behel power chain, kemudian diselang-seling seperti ini, kawatnya, kemudian oke, ini masih biasa ya, meskipun ya Mindok juga nggak membenarkan posisi pemasangannya atau gimana. Tapi yang jelas ya ini kalau dilihat seperti ini ya, jelas ini lemnya belepotan, pengukurannya juga nggak sama ya. Di sini ketinggiannya udah beda nih ya di sini ya. Tuh, ketinggiannya beda, posisinya beda, di gigi yang sama aja tingginya udah beda. Nanti pasti hasilnya juga akan tetap naik turun seperti itu giginya gitu. Oke, next. Karang gigi ya. Ini di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa karang gigi ini mendesak gusi ke bawah ya di sini ya kelihatannya. Jadi gusi ini kan tingginya segini ya harusnya ya. Dengan adanya karang gigi dia terdorong sampai ke bawah. Nah, ini solusinya harus dihilangkan nih karang giginya. Kalau enggak dia akan makin turun ke bawah gitu. Oke, ini behel Thailand. Sering banget kita bahas ya. Jadi ada bracket nih 2 atau 1 lah ya. Kemudian ada kawat yang diselubungi oleh selongsong sedotan kecil warna-warni ya. Ya di sini. Ini dipermanenkan nih, yang 2 ini. Kanan kiri ada 2 ini bracket ini dipermanenkan gitu. Nah, ini dipasangin diamond semua. Bahkan satu gigi diamondnya 2 gitu ya. Kalau senyum nggak tahu ini kayak apa ya. Pernah ketemu orang yang kayak gini nggak? Coba deh komen deh di bawah. Kalau ketemu kayak apa sih? Karena Mindok cuman biasanya lihat giginya doang ya. Giginya yang ditempelin bermacam-macam berlian seperti ini, tapi harmonisasi wajahnya seperti apa kan? Mindok juga belum pernah ketemu langsung gitu. Belum bisa bayangin kalau senyum seperti apa gitu kan. Dilihat secara keseluruhan. Nah, ini pemasangan behel dengan karet yang ya modifikasi ya. Mau kemana, Bos? Mau kemana? Oke, mau turun ya? Sip. Nah, behel ya. Behelnya kita lanjut lagi ya. Ini kayak gini nih. Tuh, yang atas behel Thailand, yang bawah behel dengan karet yang double-double. Nah, kita lihat di sini ada sesuatu yang menarik nih di sini nih. Ini karena tarikannya berlebih ya, gigi geraham kecil ini udah ketarik loh, ya kan? Dia udah berputar dan udah OTW ke depan gitu. Ini ibaratnya gigi yang belakang ini, gigi geraham kecil ini nerima tamu nih. Ada orang yang ngetuk, bentar, OTW dulu gitu, OTW ke depan. Nah, kalau dibiarkan dia akan rata dengan gigi depan. Jadi gigi belakang ikut-ikutan unjuk gigi ceritanya. Kotor banget nih, kenapa ya? Ini gigi yang dikikis ini kayaknya ya, dibersihkan atau dikikis atau pokoknya ini ada serbuk seperti ini. Khawatirnya sih ini dikikis gitu, jadi emailnya dikikis banyak banget. Ini anak kecil bukan? Kayaknya anak kecil ya, bener nggak? Ini anak kecil nih, kan nggak kelihatan nih giginya. Tapi giginya memang kecil-kecil sih, jadi kemungkinan sih anak kecil. Perbandingan jempol sama hidungnya kan, ini hidung anak kecil kok coba-coba. Nah kayak gini nih, kayak gini. Tuh, ini kira-kira behelnya duluan atau karang giginya duluan nih? Teman-teman bisa nebak ya? Ini karang gigi duluan ada di situ, kemudian dipasangin behel, atau dipasang behel baru ada karang giginya? Kayaknya sih karang giginya memang ada, kemudian mulai bertambah parah dengan adanya behel ya. Ini kita lihat nih di sini karang giginya kan ada di sekitaran behel ya. Inilah kalau pasang di tukang salon, kalau pas kontrol itu bukan ngontrol gitu kan. Padahal kontrol itu kan dicek dulu kebersihannya, dicek dulu posisi alatnya ada yang lepas atau enggak, kemudian dicek juga pergerakan giginya. Itu yang namanya kontrol di dokter gigi. Next di sini, nah ini banyak sekali pekerjaan behel yang ngawur ya. Di sini etsanya sampai berlebihan nih, sampai benar-benar putih banget kayak putih kapur. Nah, kemudian juga dipasang tanpa kawat. Nah, ini kalau tanpa kawat pakai karet sambung seperti ini ya nanti ketarik semua kemana-mana gitu kan. Nggak ada yang nahan, nggak ada kawat yang nahan ke lengkung yang diridhoi, dia pasti akan keluar lengkung gitu, lengkung yang dikutuk. Nah ini mungkin sama kayak yang tadi atau enggak ya, cuman metodenya sama ya. Di sini ada power chain tapi nggak ada kawatnya, lagi-lagi nggak ada kawatnya juga nih, atas bawah malah. Nah lari-lari nanti giginya, ketarik-tarik lah kemana-mana gitu kan ya, karena nggak ada yang jaga. Harusnya dijaga dengan lengkung dari kawat gigi itu gitu. Nah ini juga nggak ada kawatnya lagi, dan yang bawah malah ada kawatnya tapi dengan modifikasi behel Thailand gitu ya. Behel Thailand tuh nggak ada ya di kedokteran gigi ya. Ini ada bracket yang dipasang secara permanen, kemudian ada kawatnya dan diselubungi sedotan akuarium kayaknya.
Atau sedotan itu loh, kayak sedotan yang kalau modif motor itu kan sedotan selang bensin nih. Ini metode ini tidak dikenal di kedokteran gigi gitu. Nah ini selang-selang nggak tahu ini kan bahannya nggak tahu food grade atau enggak, aman atau enggak diemut sepanjang hari seperti itu kan, nggak ada yang tahu karena ya ini selang antah berantah kan. Nah, Mindok juga nggak paham nih selangnya yang dipakai selang jenis apa, bahannya apa, kemudian efek di rongga mulutnya ada penelitiannya atau enggak kan. Semua tindakan medis kan pada dasarnya berdasarkan penelitian yang sudah ada gitu, dan proses penelitiannya juga nggak hanya eksperimen yang coba-coba gitu ya, yang pastinya harus valid ya, bisa divalidasi. Itulah yang namanya evidence base ya, berdasarkan bukti-bukti penelitian. Nah ini kayaknya berdarah ya, behel dengan model karet senar gitar tapi businya berdarah. Turun-turun lagi ke bawah, ini masih behel yang sama, ini kemproh banget ya, behel kemproh nih. Nah ini yang tadi kita bingungkan ya, ini serbu putih ini apa, khawatirnya ini giginya yang dikikis. Nah, emel kan nggak bisa tumbuh lagi kalau dikikis seperti itu ya, sama aja ngerampas sesuatu yang nggak mungkin dicari dimanapun karena nggak ada gantinya. Ini kayak anak-anak nggak sih, sering bingung kalau dalam posisi tidur dan dipasangin cek retraktor gitu, sering mirip anak-anak. Tapi nah ini jelas anak-anak nih. Nah, dipasangin diamond semua, ini giginya masih gigi susu, gigi anak-anak gitu, tapi udah dimain-mainin dengan bahan-bahan medis. Jangan dikira ini lemnya ini kayak sekedar lem yang untuk nempelin apapun ya, jadi ini lemnya pun adalah bahan medis gitu. Jadi setiap bahan medis selalu punya risiko medis, kaitannya dengan iritasi atau alergi atau nggak cocok dengan jaringan sekitar, apalagi itu anak-anak dan operatornya juga tukang salon gitu. Nah, ini kemproh lagi banyak sekali ya, behel-behel kemproh. Tahu kemproh nggak sih? Bahasa Indonesia bahasa Jawa kayaknya ya, bukan bahasa Indonesia. Kemproh itu kalau dia nggak pandai bersih-bersih gitu, jadi penampilannya itu kotor gitu. Kita turun-turun ke bawah. Ini bahkan dia pasang diamond dengan sisi runcingnya di luar. Biasa kan kalau misalkan ada cincin kayak gitu, itu kan yang runcing pasti di bawah ya. Ini yang rata ditempelin di gigi, yang runcing di luar. Dan ini ya harusnya kalau diamond gigi sih nggak ada bagian runcingnya. Ini kayaknya diamond buat cincin kayak dipasang, karena diamond gigi memang ukurannya seperti ini dan pipih semua. Jadi pipi, kemudian ada bagian yang harus nempel di gigi, itu ada kasar-kasarnya. Nah itu yang harus ditempelkan di gigi. Nah ini kalau ini diamond perhiasan karena kurang gede mungkin ya, kurang greget juga gitu ya, pengen keluar dari zona nyaman kayak pemakainya. Nah ini lomba ya, mana yang paling cepat ya. 2 orang di behel bareng, berapa operatornya. Kalau satu luar biasa dia, luar biasa ngawur gitu maksudnya ya. Ini gigi anak dan dipasangin diamond lagi kayaknya. Nah ini kan makasih adek chance, kayaknya emang lagi booming di anak-anak sebayanya, di lingkungan dia kalau pakai diamond tuh gaya gitu ya. Nah ini senar gitar ya. Kalau ngunyah dia otomatis ada alunan gitar ada backsoundnya. Turun banyak sekali behel. Nah ini suasana masangnya ada anak kecil di sini yang ngantri nih. Nah kayak gini nih suasananya nih. Ini light cure dipegang adik bayi. Nah ini price listnya, ada price list behel nggak ya? Ada, belum kelihatan. Behel Thailand ada 70.000. Behel Thailand tadi harganya 70.000. Kalau ini ada behel nggak? Behel belum kelihatan. Nih, ada keblinger sama diamond ya. Semua pasang diamond, terus ikut-ikutan pasang diamond. Yang lain pasang diamond 1, dia pasang diamond semuanya. Semua gigi dipasangin. Nah, ini bukan diamond tapi bracket tanpa kawat. Bracket doang terus dikaretin. Nggak ada kawatnya tapi dikaretin. Itu sama aja kayak behel nyicil. Bracketnya dulu, karetnya dulu, kawatnya belakangan. Ya kawat gigi tanpa kawat kan ya sama aja logikanya kayak nasi goreng tanpa nasi ya. Nggak ada artinya. Nah ini dulu masih fokus di ini ya, make up, kemudian
facial dan bahan-bahan untuk yang dijual seperti ini ya. Oke, mungkin itu aja karena bawah-bawah kayaknya dia masih fokus di facialnya gitu, apa salon wajahnya gitu kan. Dia belum mengenal behel kayaknya di sini. Oh ada nih, udah mulai kenal behelnya. Ini gingsul bisa simetris ya. Gingsul tapi dilewatin ya. Sebenarnya kan gingsul kalau kawat gigi ini kan dia harus dibenerin gitu ya. Makanya dia harus dilewatin kawat gigi. Tapi kalau ini gingsulnya kayaknya dianaktirikan. Masih banyak lagi. Nah ini suasananya di kangkangin ya. Oh hamil ya. Oke. Ini apa nih? Ini giginya siap menyerang nih. Jadi taringnya, oh bukan taring bahkan. Ini gigi seri kecil dibikin taring dan dibikin anti maling kayak gini ya. Jadi kalau maling mau masuk nggak bisa. Maling yang sukanya Frankies, maling lidah. Nah ini bawah-bawah kayaknya campur mayoritas sih salon yang lain ya. Oh ini banyak juga nih. Oke. Nah selesai. Oke mungkin itu aja dari Mindok ya. Semoga yang sedikit tadi, yang singkat tadi bermanfaat. Ketemu lagi besok insya Allah dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Bye.